Perkenalkan, saya Frederika. Saya akan menjelaskan pengelolaan arsip aktif. Arsip merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Maka dari itu, arsip harus tersusun dan terkelola dengan baik. Dalam penataan arsip sebagai bukti kegiatan dan untuk menjamin tersedianya informasi jika dibutuhkan, maka arsip harus ditata dengan kaidah kearsipan. Jika arsip tidak ditata secara baik, maka akan sulit untuk ditemukan, diperiksa, dan disusutkan. Kegiatan penataan ini disebut sebagai pemberkasan yang menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip. Adapun prosedur pemberkasan arsip aktif, di antaranya 1. Pengumpulan arsip 2. Pemeriksaan arsip 3. Penentuan indeks arsip 4. Penentuan dan pemberian kode klasifikasi arsip 5. Pembuatan tunjuk silang arsip 6. Pelabelan arsip 7. Pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas. Untuk melakukan kegiatan pemberkasan arsip, diperlukan prasarana dan sarana sebagai berikut. 1. Perangkat lunak yang terdiri dari kode klasifikasi arsip. Kode klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kode klasifikasi arsip yang umum dipakai terdiri atas kode klasifikasi arsip numerik dan alfanumerik. Indeks. Indeks adalah tanda pengenal arsip, judul berkas arsip atau kata tangkap yang berfungsi untuk membedakan antara berkas arsip yang satu dengan berkas arsip yang lain dan sebagai sarana bantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Indeks dapat berupa nama orang, lembaga atau organisasi, tempat atau wilayah, masalah dan kurun waktu. Tunjuk silang. Tunjuk silang adalah sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain atau yang memiliki nama yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk menunjukkan tempat penyimpanan arsip yang berbeda karena bentuknya yang harus disimpan terpisah. 2. Perangkat keras. Perangkat keras berupa folder, opener dan clear holder, guide atau sekat yang terdiri atas primer, sekunder dan tersier, filing kabinet, label atau kertas stiker, out indikator yang terdiri atas outsheet dan out guide, buku peminjaman arsip, daftar berkas dan daftar isi berkas. Pengumpulan arsip dimulai dari para pelaksana kegiatan menyerahkan arsip kepada arsiparis setelah kegiatan selesai. Nah, di sini kita melakukan tahapan pemeriksaan arsip, yaitu arsiparis membaca kumpulan arsip, kemudian memisahkan arsip dan non-arsip. Selanjutnya, arsiparis melakukan identifikasi tujuan surat tersebut. Indeks atau judul berkas ditentukan dengan cara menentukan kata tangkap atau keyword dari arsip yang akan diberkaskan yang dapat mewakili isi informasi dari berkas atau isi berkas. Contohnya, surat hal pemanggilan peserta diklat fungsional pengangkatan arsiparis tingkat terampil atau PNBP. Diklasifikasikan indeks arsipnya yaitu ahli angkatan 1 tahun 2021. Setelah melakukan pemeriksaan arsip, arsiparis menentukan kode klasifikasi masing-masing arsip sesuai dengan masalah atau urusan. Kode klasifikasi arsip alfanumerik sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang klasifikasi arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita ambil contoh. Klasifikasi arsip dari fungsi fasilitatif, contohnya KP atau kepegawaian, HK atau hukum, HM atau hubungan masyarakat, dan DL atau pendidikan dan pelatihan. Kode klasifikasi primer tersebut membawahi kode klasifikasi sekunder dan tersier.
Dalam surat ini ditentukan kode klasifikasinya yaitu DL.01.01 dengan DL sebagai kode klasifikasi primer, DL.01 kode klasifikasi sekunder, dan DL.01.01 sebagai kode klasifikasi tersier. Kode klasifikasi numerik sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kita ambil contoh pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf B disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas. Misalnya 000 tentang umum, 100 tentang pemerintahan, 200 tentang politik, 800 tentang kepegawaian, dan 900 tentang keuangan. Kode klasifikasi primer tersebut membawahi kode klasifikasi sekunder dan tersier. Dalam surat ini ditentukan kode klasifikasinya yaitu 893 dengan 800 sebagai kode klasifikasi primer, 890 sebagai kode klasifikasi sekunder, dan 893 sebagai kode klasifikasi tersier. Dalam pemberkasan arsip dimasukkan ke dalam folder sesuai urutan kronologis. Item adalah bagian terkecil dari arsip yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Pada contoh ini ada berbagai macam surat yang berbeda dengan tanggal yang berbeda pula. Series adalah pengelompokan arsip-arsip yang memiliki jenis yang sama. Pada contoh ini ada contoh surat daftar hadir yang sama tapi dengan tanggal yang berbeda. Berkas adalah cerminan satu proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada contoh ini ditunjukkan satu folder dalam bentuk media surat dan dua box yang terdiri dari media foto dan video. Sebagai catatan, bila berkas lebih dari 100 lembar, maka dilakukan penambahan folder. Pada tahap pelabelan, kode klasifikasi alfanumerik, indeks, tanggal kegiatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya dituliskan pada label stiker. Formulir tunjuk silang diisi dengan indeks yang sudah diidentifikasi sebelumnya, yaitu diklat atau DL. DL.01.01 atau diklat fungsional ahli, kemudian formulir tunjuk silang ditempel di bagian depan folder dan box. Folder dimasukkan ke dalam filing kabinet secara kronologis. Misalnya, dimasukkan dua folder ahli angkatan 1 dan ahli angkatan 2 ke dalam laci filing kabinet dengan tanggal yang terbaru di paling depan. Daftar berkas diisi dengan informasi yang ada pada folder yang sebelumnya dimasukkan ke dalam laci filing kabinet. Daftar isi berkas diisi dengan rincian surat yang ada di dalam folder tersebut. Demikian pengelolaan arsip aktif. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga membantu. Salam arsip.